Pemirsa, terdakwa dugaan penodaan agama yang sekaligus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak terlalu risau dengan vonis yang akan dihadapinya pada Selasa lusa. Ahok hanya berharap hakim bisa memutuskan perkaranya dengan adil. Ditemui di tengah agendanya di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi dengan singkat ketika ditanyakan mengenai harapan terkait keputusan kasusnya. Ahok hanya mengungkapkan agar hakim bisa melihat fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan selama ini. Ahok mengaku siap menghadapi apapun pembacaan vonis. Ia hanya berharap hakim bersikap adil saat menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Hakim bertindak ideal gimana, Pak? Yakin hakim akan adil nggak? Tunggu aja Selasa. Kalau demo kemarin itu bentuk intervensi hakim? Tahu kayak wali kota. Sementara itu, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama belum mau berspekulasi tentang kemungkinan hakim mengabulkan tuntutan jaksa terhadap Ahok, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sebagai pengacara, Humphrey berharap Ahok bebas. Yang tadi sudah dinyatakan kita inginnya Pak Basuki bebas, ya. Bahkan putusan katakanlah menghukum Pak Basuki sama seperti yang dituntut oleh jaksa, yaitu hukuman percobaan. Bagi kita pun juga sebenarnya tidak memuaskan untuk itu, betul kan? Apalagi lebih dari itu, ya. Nah, jadi tentu nanti kita harus ini, ya agak sulit ini, ya untuk menjawabnya. Karena apa? Tidak tergantung pada penasihat hukum saja, tapi juga harus kita diskusikan dengan klien kita, yaitu Pak Basuki sendiri begitu. Jadi setelah kita dengar, ya kalau putusannya bebas ya masa mau ini persoalkan lagi kan enggak, ya. Tapi kalau putusannya katakanlah percobaan, ya kita harus lihat ini, ya. Karena ini di tengah berarti, betul kan? Percobaan kan, ya. Tapi kalau putusannya jelas katakanlah menghukum, wah ini kan kecenderungannya adalah tentu ya kita tidak bisa terima. Nah, upaya hukumnya adalah banding, betul kan? Ya, tapi kalau putusannya bebas terima, kalau putusan percobaannya, nah ini yang mesti benar-benar nanti dibicarakan dengan Pak Basuki. Membubarkan ormas anti Pancasila disuarakan oleh berbagai kalangan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah membubarkannya melalui jalur pengadilan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siraj mendesak pemerintah tegas dan menegakkan hukum untuk membubarkan organisasi masyarakat yang anti terhadap Pancasila. Sejak dulu saya sampaikan, pemerintah harus tegas, hukum tegakkan, yang jelas-jelas anti Pancasila harus dibubarkan. Ya, kalau hanya radikal lokal ya. Seperti ormas HTI gitu Pak. Ya. Saran Ketua Umum PBNU ini terus didukung pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Atau ditemukan kuat bukti-bukti bahwasannya mereka adalah ancaman NKRI, mereka memang punya niat ingin membubarkan Pancasila, mengancam Pancasila, kemudian ada landasan hukum yang kuat, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak membubarkan. Dukungan ini terkait rencana Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang akan menindak tegas ormas atau kelompok yang intoleran ataupun mengganggu NKRI. Yang tegas kepada kelompok-kelompok yang intoleran, ya, kelompok-kelompok yang kira-kira dapat mengganggu NKRI dan lain-lain, ya. Ini dukungan ini akan membuat kami lebih komit, membuat motivasi kami lebih tinggi, ya, dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Menurut Kapolri, unjuk rasa atau demonstrasi diperbolehkan dan dilindungi undang-undang, tapi juga ada batasan yang tidak boleh dilanggar jika pelaku demo tidak mau terkena proses hukum. Hal senada juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menegaskan Indonesia adalah negara yang demokratis. Demokrasi atau penyampaian pendapat lewat unjuk rasa dipersilakan. Tapi kan ada aturan-aturannya yang harus diikuti. Pertama, tidak mengganggu yang lain, bisa menjaga ketertiban dan keamanan kota atau negara. Kalau sudah dirasa mengganggu, nah itu yang ingin saya kira dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam. Menurut pengamat hukum tata negara Jimli Asyidiki, pembubaran organisasi masyarakat yang anti Pancasila bisa melalui proses pengadilan. Proses pengadilan dinilai bisa menghindari dugaan politisasi. Sebaiknya jangan pemerintah yang membubarkan, ya, sebab nanti menjadi politis masalahnya. Lebih baik
pengadilan diberi kesempatan untuk membubarkannya. Biar pengadilan, jadi pemerintah ajukan saja ke pengadilan. Jimli menambahkan, di depan meja hijau, pemerintah ataupun ormas memiliki kesempatan untuk memperdebatkan bentuk pelanggaran anti Pancasila, sehingga masing-masing pihak harus memiliki bukti kuat di persidangan. Tim Liputan, Metro TV. Karnavian menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok dan ormas intoleran yang mengganggu NKRI. Dalam sepekan terakhir, desakan agar pemerintah membubarkan ormas anti Pancasila mencuat, salah satunya disuarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta negara segera turun tangan untuk mengatasi maraknya ideologi radikal di masyarakat. Sebab organisasi anti Pancasila dinilai sebagai sasaran yang tepat untuk memotong alur penyebaran ideologi ekstremis itu. Pemerintah diminta tak segan membubarkan mereka karena dinilai berbahaya bagi keutuhan bangsa. Dulu saya sampaikan, pemerintah harus tegas, hukuman tindakan yang jelas-jelas anti Pancasila harus dibubarkan. Harus dibubarkan ya, kalau hanya radikal lokalnya. Seperti ormas HTI gitu Pak. Ya. Udah. Udah. Terus itu persoalan kita itu bukan persoalan dasar ideologi, bukan soal khilafah atau apa, tidak ada. Ini persoalan implementasi nilai-nilai Pancasila. Apa yang terjadi? Ketidakadilan. Yang paling sering dilupakan di negara ini adalah sila kelima, yang paling menderita di Indonesia. Itu yang menyebabkan kekisruhan berbagai hal itu. Namun, pembubaran ormas anti Pancasila disarankan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Hal ini penting agar tidak ada dugaan politisasi. Selama ini kan dibiarkan, tidak ada tindakan. Tiba-tiba sekarang mau diambil tindakan, padahal undang-undangnya belum ada yang baru, aturannya belum ada yang baru. Jadi, kalau boleh saya sarankan, sebaiknya jangan pemerintah yang membubarkan, ya, sebab nanti menjadi politis masalahnya. Lebih baik pengadilan diberi kesempatan untuk membubarkannya. Faham radikal di masyarakat memicu kekhawatiran, lantaran tak lagi menyasar kalangan menengah ke bawah, tetapi diduga menarget intelektual muda tanah air dengan menjalarkan fahamnya ke sekolah hingga ke perguruan tinggi. Polri pun sudah mengeluarkan peringatan kepada organisasi masyarakat untuk tetap berkegiatan sesuai prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Yang tegas kepada kelompok-kelompok yang intoleran, ya, kelompok-kelompok yang kira-kira dapat mengganggu NKRI dan lain-lain, ya. Ini dukungan ini akan membuat kami lebih komit, membuat motivasi kami lebih tinggi, ya, dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Negara Pancasila tidak boleh bubar karena ideologi radikal. Apalagi Indonesia berdiri karena keberagaman. Tim Liputan Metro TV. Ratusan orang berkumpul di depan Monumen Nasional Jakarta Pusat untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan kerukunan di Indonesia. Mereka menyerukan 7 jati diri bangsa Indonesia yang harus diingat untuk menjaga keutuhan NKRI. Berikut informasi disampaikan rekan kami Clara Alverina bersama dengan juru kamera Ari Jayusman yang sudah kami rekam sebelumnya. Hari ini ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Republik Indonesiaku berkumpul di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Mereka menggunakan pakaian dengan unsur warna merah putih dan juga membawa bendera merah putih. Tujuannya hanya satu, untuk menyuarakan kerukunan bangsa Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jeffrey, salah satu inisiator dari Gerakan Masyarakat Republik Indonesiaku. Pak, hari ini apa saja yang ingin disampaikan dalam orasi Gerakan Masyarakat Republik Indonesia? Ya, hari ini yang kita kerjakan adalah sebuah gerakan untuk membumikan jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita mau katakan bahwa sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang rukun. Bangsa yang rukun, yang cinta damai. Dari awalnya memang kita sudah beraneka ragam. Apa yang melatar belakangi adanya orasi Gerakan Masyarakat Republik Indonesiaku ini? Ya, yang pertama adalah
kita ingin memberikan support yang sebesar-besarnya kepada Presiden kita Bapak Jokowi dan pemerintah yang sedang berjalan ini, supaya jangan ada keraguan untuk menangkal segala bentuk intoleransi. Itu yang kita mau kedepankan, karena kita adalah kebinekaan, kita bersama. Ya. Nilai intoleransi itu yang memang ingin dikedepankan dalam aksi hari ini. Lalu apa saja yang dilakukan, aksi-aksi apa saja yang dilakukan dalam unjuk rasa hari ini? Yang kita kerjakan adalah sebuah gerakan simpatik. Kita membagi bunga-bunga mawar dan sudah dibagi, dan juga kita sudah membagikan ini loh, flyers mengenai jati diri bangsa dan negara kita. Dengan adanya 7 jati diri bangsa Indonesia ini, apa yang ingin diingatkan kepada masyarakat Indonesia? Ya, dengan adanya 7 jati diri bangsa Indonesia ini, kita harus satu kesatuan. Kita harus bersatu, karena tidak ada ruang untuk kita mulai melakukan gerakan-gerakan disharmonisasi, ya, anti kerukunan. Tidak ada ruang kalau kita tahu. Dan ini harus menjadi pembelajaran, menjadi kurikulum dari anak-anak sampai dewasa. Pak Jeffrey, untuk waktunya, 7 jati diri bangsa Indonesia itulah yang perlu diingat untuk menjaga kerukunan dan juga persatuan bangsa Indonesia. NKRI harga mati. Dari Jakarta, Clara Verina, Arija Yusman, Metro TV. Dukungan bagi kepolisian untuk menjaga keutuhan NKRI juga terus mengalir dalam bentuk simbol karangan bunga. Bahkan di hari libur seperti hari ini, karangan bunga tetap dikirimkan ke sejumlah markas kepolisian di berbagai kota. Salah satunya di markas kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, karangan bunga memenuhi pelataran markas kepolisian. Dari kalimat-kalimat dalam karangan bunga terungkap pesan simpatik bagi kepolisian dan TNI yang senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Pemandangan serupa juga terjadi di halaman Polda Sulawesi Selatan. Jumlah kiriman karangan bunga terus berdatangan. Dari sebelumnya hanya belasan, kini sudah mencapai puluhan. Karangan bunga yang dikirimkan oleh mayoritas orang yang tidak dikenal berisi beragam pesan, salah satunya adalah pesan dalam bentuk dukungan dan ucapan terima kasih kepada kepolisian dan TNI. Ya, kalau kita dapat menyebutnya demikian, dinilai dipicu atas kekhawatiran munculnya sikap-sikap intoleran dan juga paham-paham radikalisme yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Pemerintah menyatakan akan menindak tegas bagi para pengganggu keutuhan NKRI. Sejak sepekan terakhir, karangan bunga berdatangan ke sejumlah kantor Polri dan TNI di berbagai daerah. Di markas besar Polri yang berada di Jakarta, kiriman bunga mencapai lebih dari 1.200 buah. Yang berbaris mulai dari gedung utama Mabes Polri hingga mengelilingi kantor divisi Humas dan Wisma Bayangkari. Karangan bunga ini sebagai bentuk dukungan terhadap lembaga Polri dan TNI untuk terus menjaga NKRI dari berbagai aksi intoleran dan radikal. Menurut peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, kiriman karangan bunga dapat dimaknai sebagai bentuk cinta damai pasca meningkatnya intensitas politisasi agama yang memperkeruh keadaan. Ya, radikalisme yang berbasis agama, saya kira itu konteksnya ya, melalui aktivitas kelompok-kelompok atau organisasi yang katakanlah ingin menegakkan khilafah yang sejenisnya. Sebab bagaimanapun ya kita mesti kembali ke jati diri bangsa kita yang berbasiskan pada Pancasila, fondasi. Yang fondasinya itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu kan mewadahi bukan hanya satu golongan atau satu agama atau satu etnik, tapi semuanya. Pihak kepolisian pun mengapresiasi dukungan ini dan mengibaratkan karangan bunga sebagai bahan bakar semangat Polri untuk menjaga NKRI dan menolak aksi intoleran. Pengirimnya yang jelas warga negara Indonesia, ya, masyarakat Indonesia yang peduli tentang situasi kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita positive thinking, ya, sekaligus apresiasi. Jadi masyarakat itu peduli terhadap kondisi di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Terkait gerakan yang dianggap radikal dan mengganggu keamanan, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan ada tindakan tegas bagi siapapun yang mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Metro TV.